menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Terima kasih, silakan duduk. Bun, teman-teman semuanya coba hadap sini. Hari ini adakah teman kita yang tidak masuk? Tidak. Masuk semua ya? Ya. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar coding dan kecerdasan artifisial, khususnya berpikir komputasional. Sudah ada yang pernah dengar ini? Belum. Oh, ada yang pernah dengar. Mbak Firda pernah dengar. Nah, coding apa sih itu coding? Coding itu atau nama lainnya juga pemrograman. Nah, di sini proses menuliskan instruksi atau perintah menggunakan bahasa pemrograman agar komputer, robot atau perangkat digital dapat menjalankan tugasnya tertentu. Coding ini mulai tahun ini akan diajarkan di sekolah dasar, khususnya di kelas 5 dan 6. Nah, kalau kecerdasan artifisial ini nama lainnya AI. Mungkin sampean biasanya lebih akrabnya AI gitu ya, atau AI. Nah, itu nama lainnya kecerdasan artifisial. Itu kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir, belajar dan mengambil keputusan seperti manusia. Terus kenapa kok kita belajar coding dan kecerdasan artifisial? Kenapa ya? Nah, di sini kita dibelajari untuk berpikir logis, analitis, dan sistematis. Sekarang coba kita ingat kembali kegiatan apa saja yang dilakukan dari bangun tidur hingga berangkat sekolah hari ini. Setelah bangun tidur, coba angkat tangan siapa yang mau jawab lengkap. Iya, Mbak Firda. Habis bangun tidur? Bangun tidur. Nah, Sholat. ya. Itu bersih kamar. Mandi. Ya. Ganti baju. Ya. Nah, itu berarti terstruktur. Urut coba. Kira-kira sampean kalau bangun tidur sampai berangkat sekolah, bisa nggak misalkan sampean bangun tidur, terus ganti baju dulu seragam, terus habis itu baru mandi nanti, bisa nggak seperti itu? Tidak bisa, jadi harus terstruktur, harus urut gitu ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian konsep berpikir komputasional. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dan membedakan contoh prinsip dasar berpikir komputasional. Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritmik. Sebelum itu kita lihat video ini dulu. Nah, ini cara membuat nasi goreng. Nah, setelah membuat bumbunya, dia menyalakan kompor dulu, baru minyak. Setelah minyaknya panas, baru dimasukkan bumbunya. Terus masukkan telurnya. Bagaimana jika urutan yang dilakukan itu dibolak-balik? Misalkan nyalakan kompor dulu, baru buat bumbu, baru setelah bumbunya matang dimasukkan ke pajan yang di atas kompor. Kira-kira bisa nggak? Enggak, selak wajannya kebakaran. Nah, jadi itu prosesnya tidak boleh dibolak-balik. Nah, apa bisa jadi nasi goreng yang enak? Tidak bisa jadi nasi goreng yang enak. Nah, sekarang hari ini kita belajar mengenal prinsip dasar berpikir komputasional. Ada 4. Yang pertama, dekomposisi atau memecahkan masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Terus pengenalan pola, kemampuan untuk menentukan kesamaan, perbedaan atau keteraturan pola. Abstraksi itu berfokus pada
ada yang penting-penting saja, informasi penting. Kalau algoritmik menyusun langkah-langkah logis berurutan dan sistematis kayak tadi ketika membuat nasi goreng. Agar lebih memahaminya, mari kita diskusi. Sekarang sebelum diskusi, dia ingin memindah tempat duduknya. Ada beberapa yang akan dipindah-pindah ya. Mbak Isma tuker sama Mbak Zara. Bukunya di bawah sekalian. Terus Mbak Dina Anila tuker sama Mbak Niswa. Sekarang kita akan milih nama masing-masing kelompok. Silakan perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan. Terserah siapa. Nah, di sini ada nama sesuai nama apa ini? Prinsip dasar berpikir komputasi. Ya. Sekarang sih, gom dulu. Yang menang boleh pilih nama. Mbak Jara coba milih Mbak Jara. Ditekan, ya. Kelompoknya Mbak Jara dapat apa kira-kira? Algoritmik. Kelompoknya Mbak Catherine dapat apa? Abstraksi. Mbak Firda pengenalan pola. Berarti kelompoknya Mbak Naila dekomposisi. Nah, sekarang kami berdiskusi di kelompok masing-masing. Di sini dia sudah punya lembar kerja sesuai dengan kelompoknya. Jadi setiap kelompok itu tugasnya berbeda, ya, sesuai dengan prinsip dasar berpikir komputasional. Nanti silakan dibaca petunjuknya. Pengenalan pola kelompoknya siapa tadi? Beda. Dekomposisi, algoritmik, kelompok abstraksi. Nah, silakan berdiskusi. Nanti jarum panjang di 10 selesai ya. Ya. Pokoknya yang maju pertama kelompok dekomposisi. Ayo, kelompoknya siapa dekomposisi? Ayo, silakan maju. 2 orang. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Masalah besar. Mira ingin menyelenggarakan pesta ulang tahun di rumahnya. Tugas: bantulah Mira merencanakan apa saja yang perlu disiapkan agar pesta berjalan dengan lancar. Komposisi: rencanakan, menentukan hari, tanggal, dan waktu. Membuat undangan, menentukan tema urutan. 2. Persiapan, menyiapkan barang-barang untuk mendekorasi rumah. Menyiapkan souvenir. 3. Dekorasi,
susunan kita kita. 4. Pelaksanaan. Menyiapkan atau bukan dan memotong kue. 5. Pembersihan. Merapikan dekorasi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat Nah, ada yang nanya? Mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan? Di demo posisi ini kita mengubah masalah yang besar jadi bagian-bagian yang lebih kecil. Masalah besarnya tadi apa? Mira ingin Menyelenggarakan pesta ulang tahun. Sama kelompok dekomposisi dipecah-pecah jadi beberapa bagian kecil. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, gitu ya, ada dekorasi dan lain-lain itu tadi. Sama seperti sampai sehari-hari, kalau ada masalah yang besar, coba dipecah-pecah menjadi bagian yang kecil. Kasih semangat buat kelompok dekomposisi. Yang kedua, kelompok abstraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan kelompok kami. Dalam membahas masalah besar seorang anak diberikan menggunakan sebuah benda, tidak boleh warna, merek atau ukuran. Benda tersebut memiliki A, J, B, C, D, tugas. Apabila anak tersebut akan diberi gambaran di atas. Satu, meja. Aku adalah benda. Aku terbuat dari kayu. Aku digunakan untuk menarik barang. Apakah aku? Ya, berarti jawabannya apa? Meja. Berpikir. Terus yang nomor 2. Dua, aku adalah benda. Aku biasanya terbuat dari kayu atau bata. Aku digunakan untuk bikin apa-apa. Kemudian Tiga, aku adalah benda. Aku paling sering digunakan saat berjalan. Aku membutuhkan listrik. Kapan digunakan? Apakah aku? Kipas angin. terus yang terakhir. Empat, aku adalah benda. Aku digunakan untuk berjalan. Aku banyak Apa? Buku. Iya, kasih tepuk tangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nanya, mungkin masih ada yang bingung tentang abstraksi. Abstraksi itu berarti kita bayangkan, aku adalah sebuah benda, katanya Mbak Catherine. Aku terbuat dari kayu, berarti sampai cari benda yang terbuat dari kayu. Aku digunakan untuk duduk. Nah, langsung pasti sampai akan berpikir kalau itu adalah kursi. Ya, kasih tepuk tangan kalian. Kelompok selanjutnya adalah algoritmik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok algoritmik. Di sini masalah besarnya adalah seorang anak yang membuat jus jeruk segar sendiri di rumahnya. Tugasnya, kota langkah-langkah yang harus dilakukan anak tersebut secara urut dan detail. Cara membuat jus jeruk segar. Pertama-tama, siapkan gelas, air tumas jeruk, buah jeruk, es batu dan gula. Setelah itu, kupas jeruk dan peras jeruk di dalam gelas dengan menggunakan alat penulis. Lalu, berikan gula ke dalam gelas yang berisi perasan air jeruk agar rasa jeruk lebih segar. Kemudian, tambahkan es batu. Jus jeruk pun siap disaji. Ya, kasih tepuk tangan.
jelas, yang terstruktur dari awal sampai akhir, mulai dari menyiapkan bahan, ngupas jeruk, meres gitu ya, sampai bisa dinikmati. Kasih tepuk tangan lagi. Terakhir kelompok pengenalan pola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita dari kelompok pengenalan pola. Aku, Mbak Firda dan Mbak Aida ingin mempresentasikan pola. Ya, ayo dibaca. Masalah besar kali ini adalah seorang siswa kelas 6B di SD Telkomsel sering lupa membawa buku sesuai mata pelajaran. Tugas kami buatkan jadwal pelajaran kelas 6B dan biasa dengan kerja. Pengenalan pola yang kita buat adalah jadwal. Hari Senin, matematika, IPAS, bahasa Jawa, dan PAI. Hari Selasa, bahasa Arab, India, bahasa Indonesia, dan Pancasila. Hari Rabu, PJOK, kesenian, bahasa Inggris, dan matematika. Hari Kamis, FKI, bahasa Indonesia, matematika, dan biologi. Jumat, kokurikuler, kesenian, IPS, kita. Sekian dari kelompok pengenalan pola. Aku Mbak Firda dan Mbak Aida izin pamit. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, di pengenalan pola ini, jadi kita itu tahu polanya. Jadi kalau setiap hari Senin di sini matematika, IPAS, bahasa Jawa, dan PAI, kira-kira sampean pas hari Senin itu bawa bahasa Inggris tambahan. Ada, karena di pola jadwal ini setiap hari Senin tidak ada bahasa Inggris. Nah, seharusnya sampean juga buat seperti ini di rumah, terus ditempel di dinding kamar atau di meja belajar. Oke? Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan lagi. Silakan duduk. Mari bermain sejenak. Dibaca bersama. Kulitku berturi, dagingku berwarna kuning, rasaku manis asam, dan sering digunakan untuk kerjaan atau jus. Siapakah aku? Siapa? Nanas. Nanas, kita lihat jawabannya apakah benar. Termasuk berpikir dasar, prinsip dasar berpikir komputasional apakah ini? Aku adalah sebuah benda kayak tadi. Aku berbentuk panjang dan ramping digunakan untuk menulis. Ini apa tadi? Abstraksi. Abstraksi, apakah benar? Yeay. Kalau ini, Benny melihat kelas kotor dan ingin membersihkannya. Dia membuat daftar kegiatan yang akan dilakukan. Menyapu lantai, mengelap meja, dan seterusnya. Ini termasuk apa? Dekomposisi. Kita lihat ya. Yeay. Sudah pinter. Yang ini, Dara menghafal perkalian 2, 3, dan 4. Dara mengerti bahwa kalau perkalian 2 itu selalu menambah 2 angka berulang, dan seterusnya. Ini termasuk apa? Yeay. Yang ini, Ini algoritmi. coba kita lihat. Yeay. Nah, mari mengerjakan asesmen mandiri. Sebelum mengerjakan, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ha. Hurra.
Pakai pensil ya, Bu? Ya. Jangan lupa dikasih nama. Oke. Baik ya. Sudah. Siapa yang belum? Bisa semua ya. Coba biar nggak capek semuanya berdiri dulu, kita peregangan dulu. Ayo. Sudah ya. Sekarang pegang apa yang dia ucapkan ya. Pegang mata, pegang hidung, kaki, pegang kaki, pegang mata, telinga. Iya, kasih tepuk tangan buat boleh dulu. Sekarang Budia pengen sampai main game. Mulai dari kelompok Mbak Catherine. Nanti yang nggak maju berarti nebak. Ayo berempat maju sini. Nah, gambarnya adalah ini ya. Satu anak, satu sudah ya. Kon, yang lain tugasnya menebak. Ayo Mbak Catherine. Terus. Apa jawabannya? Kita lihat jawabannya. Kelompoknya Mbak Juara, maju semuanya. Iya. Gambarnya adalah sudah. Ya. Aku terbuat dari besi, bisa juga dari plastik. Ya, terus Panjang. panjang. Agak panjang, agak. Terus Aku biasanya terus kita sekolahnya bisa pakai. terus yang baik pasti dipakai. Apa jawabannya? Kita cek. Bukan kelompoknya Mbak Niswa. Maju Mbak Nis. Udah ya. Gambarnya adalah Nah itu. udah ya. Ya. Ayo. Aku adalah sebuah orang. Aku warna merah. Aku ada bijinya. Gecut. Apa? Strawberry. Terakhir kelompoknya Mbak Firda. Aku ikut. Ayo, jejer-jejer. Gambarnya udah ya. Ayo. Ayo. Kamu adalah sayur. Di dalamku berwarna kuning. Aku memiliki rambut. Aku biasanya Ah, direbus atau enggak dibakar. iya, Pak.